Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian Sam, dan sekarang kita nggak bakal main-main di luar ya, tapi di dalam ya. Oke guys, jadi kita mau membuka Facebook yang isinya itu adalah orang-orang yang sangat gabut. Jadi ya gabut ya, kayak saya ini juga lagi gabut ya. Tapi gabut saya para uli duit karena urungan SCN. Oke guys, jadi sekarang kita membuka Facebook atau Instagram. Oke, kita buka-buka Facebook ya. Di Facebook ada apa? Oke coy, yuk kita buka Facebook. Biasanya di Facebook itu ada video-video yang sangat lucu coy. Tapi video lucunya itu seperti apa? Mari kita lihat dengan kita bisa mencarinya di mana ya? Oh, jangan di Facebook, tapi di Instagram ya. Kalau di Instagram itu ada hashtag. Oke, di Instagram saja. Di Instagram itu ada hashtag yang namanya hashtag misalkan dagelan atau video lucu. Coba, yuk cari-cari meme. Ada apa ini? Rito Kamal. Cewek gending saja, jurnalis lah. Jadi kayak pertandingan Korea tapi kayak tentang kawinan Sen Eko. Jadi kayak nang kawinan ya. Jadi kayak malah sholawatan. Dan apa ya kayak? Tapi pas banget kok. Kita rame hiburannya. Pengisi acara kan. Kita rame video yang punya hajat. Cerita seorang anak melihat mobil ayahnya parkir di semak-semak. Geser. Oke, kita lanjut ya geser ya. Putri yang baru kelas 6 SD saat hendak pulang ke sekolah, ia melihat mobil ayahnya parkir di semak-semak, dan saat itu pun Putri mendekati mobil yang di dalamnya ada ayahnya bersama Tante Sofi, tetangganya. Oke, kita next. Sampai rumah Putri pun cerita sama ibunya. Ini Putri, Bu, tadi aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak, Bu. Terus ibunya, terus Putri, di dalam mobilnya ada ayah dan Tante Sofi, Bu. Stop nak, jangan dilanjutkan ceritanya. Nunggu ayahmu pulang. 20 menit kemudian ayah pun pulang pakai balik. Terus ibu, nak ceritakan apa yang kamu lihat tadi nak. Putri, tadi aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak, Bu. Terus ibu, lanjutkan sambil ngesah golok. Ibu ini caranya lagi ngesah golok. Putri, di dalam mobil ada ayah sama Tante Sofi, Bu, tetangga kita itu loh, Bu. Ibu, terus kan nak, sambil ngipas-ngipas golok. Ayah pun panik, berkeringat dingin, bercucuran. Oke, next. Putri, terus ayah bukain baju Tante Sofi, dan Tante Sofi pun bukain baju ayah. Kejadian sama persis kayak yang ibu lakuin sama Om Tony. Itu loh, Bu, pas ayah lagi kerja di kapal pesiar. Ayah pingsan, ibu pingsan. Putri pun panik dan menangis minta pertolongan tetangga saat melihat kedua orang tuanya pingsan. TikTok. Kamu lihat apa sih? Ini nih. Oh. Ceret botol-botol itu. Cewek-cewek. Itu bagus banget, itu yang lagi trending loh itu. Gimana kalau kita bikin saja? Terus siapa yang nendang? Aku aja. Kamu. Kan cewek lebih greget. Oh iya ya. Ntar kalau nendang. Oh iya. Begitu deh. Ayo. Siap. Oke. Diganti lipstick ya. 2, 3.
Oke, lucu. Oke cuy, kita mendingan kalau kita cari-cari cerita aja gimana, oke? Kumpulan 9 cerita humor lucu ini dijamin ngakak sakit perut. Apakah benar? Apakah benar seperti itu coy? Coba mari kita bacakan ceritanya. Cerita nih wayang Ramayana. Oke coy. Apakah kena copyright kalau aku membacakan artikel dari blog-blog? Ya, tapi ini adalah hiburan yang sangat humor. Oke. Kabar baik dan kabar buruk. 1. Seekor katak pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah dia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Katak loh tuh kakak. Oke, next. Peramal itu kemudian membacakan telapak tangan si katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu?" Si katak ingin mendengarkan kabar baiknya terlebih dahulu. Oke. Peramal pun berkata, "Kamu akan bertemu seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya." Wah, itu hebat, kata si katak. Tapi apa kabar buruknya? Kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi. Contoh nama hewan. Loh, segitu kurang lucu, Cok. Melanjutkan yang kemarin, kita mau cerita nabi, tapi nabi yang kemarin Nabi Muhammad datang ke masjidil apa itu namanya, bukan Nabawi ya. Di Masjid Nabawi tersebut Nabi Muhammad berkhutbah kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, dan kemudian yang bisa membuat kayak sahabat-sahabat itu menangis bergetar. Oke, terus kemudian kenapa? Dan Nabi Muhammad cerita apa? Kok bisa sampai bergetar seperti itu, coy? Jadi ceritanya itu kayak gini. Dengerin ya. Jadi ceritanya ini. Sebelum meninggalkan dunia, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabat semua yang ada di situ, "Apakah pernah mempunyai salah kepada kalian? Jika pernah melakukan kesalahan, tolong berdiri." Waktu ngomong pertama itu nggak ada yang berdiri sama sekali. Oke, dilanjut beberapa menit, nggak ada yang berdiri. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata seperti itu kembali, "Siapa yang aku ada salah kepada kalian? Mohon kalian berdiri." Tapi tidak ada yang berdiri lagi, coy. Kemudian berkatalah untuk yang ketiga kalinya, "Siapa yang berdiri? Siapa yang aku punya salah kepada kalian? Silakan berdiri." Kemudian di perkataan yang ketiga itu ada sobat yang berdiri satu. Namanya siapa? Aku lupa. Siapa ya? Dengannya apa ya, enggak? Dia ngerti lah. Aku lupa itu. Pokoknya ada salah satu sahabat yang berdiri. Kemudian tercenganglah sahabat-sahabat. Loh, emang iya Nabi Muhammad pernah punya salah? Terus dia bercerita, apa salahnya? Salahnya, jadi sahabat yang berdiri tadi itu, Nabi Muhammad kan naik onta. Kemudian sahabat yang tadi berdiri itu juga naik onta karena dia ingin cium gini, pegang bola apa nih ya. Tetapi di saat untanya lagi berjalan, dan untanya si sahabat ini juga lagi berjalan, kemudian menempel kan, dengan tidak sengaja itu sabete Kanjeng Nabi Muhammad yang buat nyabetik untane buat biar melayunya banter itu kena kempungan. Ini kena kempungan namanya kalau bahasa sini. Nah, kena kempungannya sahabat itu dan nah seperti itu kesalahannya. Kemudian sahabatnya bilang, entah itu sengaja atau tidak, harus dibalas katanya. Dan
Ketika itu Nabi Muhammad memerintahkan Abu Bakar untuk mengambil sabetannya itu, sabetan yang buat nyabet untanya itu di rumahnya. Kemudian kembalilah ke masjid dan memberikan sabetannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sabetannya itu pecut coy. Dan sahabat itu kemudian, sahabat yang tadi berdiri kemudian bilang, waktu aku kena pecut kempongannya itu, saya tidak memakai baju. Dan kemudian Kanjeng Nabi Muhammad pun membuka bajunya untuk dibalas, disabet juga kempongannya. Tetapi ada sahabat yang berdiri, satu sahabat yaitu namanya sahabat Abu Bakar itu berdiri, karena dia tidak rela, Nabi Muhammad mau disebat, jadi dia rela untuk disebatnya untuk menjadi penggantinya. Tetapi Nabi Muhammad pun tidak mau dan harus dia sendiri yang kena sebat. Tapi yang kedua kalinya juga ada yang berdiri, yaitu cucunya Nabi Muhammad. Nah, cucu Nabi Muhammad itu berdiri dan meminta kepada sahabat yang berdiri tadi untuk menyebutnya karena dia menganggap saya adalah cucunya dan darah dagingnya Nabi Muhammad. Jadi ketika saya disebat itu sama saja menyabet Kanjeng Nabi Muhammad, begitu coy. Terus kemudian juga Nabi Muhammad pun bilang, nggak bisa, mending saya saja. Ketika saat-saat menegangkan seperti itu, sudah mau disebat oleh sahabat tadi yang merasa pernah punya salah itu. Kemudian si sahabat itu bukannya mau menyebat, tapi akhirnya memeluk Nabi Muhammad dan mencium kayak gini. Nah, kenapa demikian? Karena saking inginnya dapat barokahnya kan Nabi Muhammad, jadi sampai seperti itu, melakukannya seperti itu coy. Dan kemudian setelah mengetahui sahabat tadi itu tidak jadi menyebat tapi mencium Nabi Muhammad gegernya, dan Nabi Muhammad pun mengenas dia, pasti dia masuk surga gitu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang menonton, yang mendengarkan khotbahnya tersebut, akhirnya mencium keningnya sahabat yang tadi berdiri karena dia sudah punya barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dinas dia masuk surga. Jadi ceritanya begitu coy. Mohon maaf kalau ceritanya saya tidak jelas, tapi yang saya kaji kemarin seperti itu. Yang saya kaji, saya itu ngaji ya, bukan cerita ngarang ini, saya ngaji loh. Tapi intinya seperti itu. Dan jangan lupakan nanti ada cerita-cerita Nabi yang lain. Jika ada cerita yang menarik, oke, kita lanjut. Nah, ini next video, oke, coy. Dan sampai jumpa lagi. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian ini membawa saya untuk semangat membuat video ya coy. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.